Saya tidak pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi binatang ajaib. Pandangan Xiaoyan melihat sekitar tangga batu. Dia mulai bergetar ketika menemukan gerombolan tikus menahan emas itu perlahan melemah. Keganasan dari mereka sebelumnya benar-benar menghilang. Jelas, gemuruh itu telah menyebabkan mereka sangat menderita. Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran. Dia merasa ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada halangan. Baru saat itulah dia dengan lembut menurunkan Nalan Yanran. Pada saat ini, panggung dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang berharap bahwa Xiaoyan akan memilih metode gila itu untuk menerobos pos pemeriksaan. Orang ini memang makhluk yang tidak normal. Cukup banyak orang bergumam dalam hati mereka ketika pandangan aneh muncul di mata mereka. Di samping tangga batu, Jinsi yang tertegun sejenak akhirnya pulih. Dia memandangi tikus melan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Jinsi menghela napas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah keberhasilan. Selanjutnya, kamu memiliki waktu kurang dari setengah jam. Sosok manusia segera berjalan maju setelah mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu, ia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Sementara di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah mengambil obat dari Xiaoyan. Dia dengan lembut menjawab, saya baik-baik saja, terima kasih. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar jawaban dari Nalan Yanran. Baru saat itulah dia mengalihkan pandangannya dan melihat di sekitar puncak gunung. Xiaoyan membuat pengamatan singkat tentang lingkungan di puncak gunung sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nona Feng dan 3 ahli lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melemparkan tatapan mereka kepadanya. Tatapan Tangin dan Muking Luan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Nona Feng dan Wang Chen agak cuek. Selamat, kamu berhasil. Wajah tampan Tangin menunjukkan senyum saat ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Terima kasih, Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit hati terhadap Tangin. Karena itu, dia cukup sopan padanya. Namun, dia benar-benar mengabaikan Nona Feng dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian Xiaoyan semacam ini juga menyebabkan rasa garis di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Muking Luan di samping memandang ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat bahwa ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiaoyan dengan sedikit ramah dan bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3000 petirmu? Muking Luan benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Nona Feng. Jelas, niat Muking Luan adalah untuk membuatnya marah. Seperti yang diharapkannya, wajah Nona Feng menjadi lebih ganas setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan marah berkata, Muking Luan, jaga perkataanmu. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatanmu telah meningkat selama 4 tahun ini di pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang. Muking Luan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata Nona Feng. Dia menjawab, aku pasti akan menantikannya. Aku ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul lagi padamu. Sudah pasti, keberuntungan pasti akan memihak kepadaku. Nona Feng mengangkat matanya. Suara tenangnya memiliki semacam aura memprovokasi. Xiaoyan juga tertegun ketika melihat keduanya baku mulut. Tampaknya keempat pavilion ini tidak sekompak yang dia pikirkan. Nonamu, bolehkah saya berbicara 4 mata denganmu? Xiaoyan bertanya kepada Muking Luan. Muking Luan juga terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, karena Xiaoyan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan sejumlah besar wajah selama waktu ini, ini telah menyebabkannya memiliki kesan yang cukup baik padanya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan ketika dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sesuka jidatmu. Tunggu saya. Xiaoyan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergerak dan perlahan mendarat di samping Muking Luan. Apakah ada masalah? Tangan Muking Luan membelah rambut di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Muking Luan dari jarak dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiaoyan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia merasa ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah Peng Junji adalah guru nonamu? Iya dong, cukup banyak orang tahu tentang ini. Jangan bilang kalau kamu ingin menanyakan hal ini. Muking Luan mengangkat alisnya dengan lembut saat dia menjawab. Dalam hal ini, apakah nonamu tahu tentang keberadaan penatua Feng? Xiaoyan bertanya dengan sopan kepada Muking Luan. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu mencari guru? Muking Luan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tertawa suram ketika melihat sikap Muking Luan yang berhati-hati. Dia merasa ragu sejenak sebelum berkata, seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guruku, aku datang untuk mencari penatua Feng. Seorang murid dari teman lama?
teman lama yang mana? Mo Qingluan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tatapnya dengan cermat mengamati Xiaoyan sebelum bertanya tentang ini. Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan, namun tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf kepada Mo Qingluan. Mo Qingluan tanpa sadar melengkungkan mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka berpergian, sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, kamu dapat menuju ke Pavilion Petir Angin Timur 3 bulan dari sekarang. Pavilion Petir Angin. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Mo Qingluan. Wajahnya langsung ditutupi dengan senyum suram. Lokasi pertemuan besar 4 pavilion yang dimulai 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Pavilion Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Pavilion Bintang Jatuh Saya secara alami akan hadir. Pada saat itu, guru juga akan pergi ke sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya dapat melakukannya pada saat itu. Mo Qingluan berbicara dengan suara yang indah kepada Xiaoyan. Dia menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat senyum suram di wajah Xiaoyan. 3 bulan dari sekarang ya. Xiaoyan jatuh ke dalam pikirannya setelah dia tersenyum suram. Dia akhirnya mengangguk dan berkata kepada Mo Qingluan, terima kasih atas informasinya nonamu. Kamu tidak benar-benar berencana untuk pergi ke sana kan? Patty yang tidak hanya akan hadir dalam pertemuan besar 4 pavilion itu, bahkan 2 kepala pavilion lainnya juga akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion timur Lei Junjie di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Mo Qingluan melebarkan matanya saat dia menatap Xiaoyan. Saya tahu batas kemampuan saya. Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Mo Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat tekad yang kuat dari Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu bersikeras untuk pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan dan kamu adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah ujur dapat memohon atas namamu dan meminta Pavilion Petir Angin untuk melepaskanmu. Bahkan Lei Junjie itu harus memberinya wajah. Xiaoyan terharu dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Mo Qingluan. Dia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mo Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara yang dikeluarkan dari panggung batu. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa ada 2 sosok lain yang telah berhasil menembus gelombang sonik dari gerombolan tikus. Ayo pergi, waktunya sudah dekat. Mo Qingluan melihat panggung batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia merasa ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata kepada Xiaoyan, itu benar, saya akan memberimu pengingat. Hati-hati dengan Peng Ying Er dan Wang Chen itu. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Mo Qingluan. Jari kaki Mo Qingluan menekan tanah dengan lembut setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiaoyan menghela napas tak berdaya di hatinya ketika melihat Mo Qingluan pergi. Tatapannya beralih ke sosok yang menyedihkan berketip di tangga batu. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Seperti yang diperkirakan Xiaoyan, doki dari sosok manusia ini akhirnya kelelahan sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya pucat dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, tubuhnya dengan keras terpental dan akhirnya tersungkur di panggung batu. Orang-orang di panggung batu yang gagal sebelumnya juga menghela napas ketika mereka melihat bahwa upaya orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan suram menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi kalian yang gagal, akan ada seseorang yang mengirim kalian keluar dari gunung mata surga. Jinxie melirik semua orang yang ada di panggung, sementara suara lemahnya mengumumkan nasib mereka. Wajah semua orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinxie. Namun, Jinxie mengabaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan beberapa manusia berwujud tikus berjalan keluar menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinxie melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti jurik sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiaoyan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiaoyan langsung membungkuk ketika mereka melihat Jinxie muncul. Jinxie mengangguk ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan membungkuk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani membantah Jinxie setelah mendengar kata-katanya. Mereka semua dengan cepat mengikuti di belakangnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepala di tempat ini, secara kebetulan ia akan dapat melihat gelombang energi yang sangat padat. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompat melalui bebatuan aneh sementara mereka menahan gelombang energi ini. Ini berlanjut beberapa saat sebelum langkah kaki mereka mengikuti Jinxie yang secara bertahap berhenti. Mereka semua perlahan menaiki lereng yang curam. Kejadian yang muncul di depan mereka segera menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang mengandung racun api berulang kali dimuntahkan. Di tengah-tengah gunung berapi ini ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong. Kelompok Xiaoyan bisa melihat kumpulan seperti lava merah menyala di dalamnya.
Itu adalah kolam darah gunung surga. Namun, sekarang bukan saatnya ketika gelombang energi itu berada pada puncaknya. Ketika mencapai puncak, energi seluruh gunung akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semuanya perlu masuk ke dalamnya pada saat itu. Jinsi menunjuk ke arah kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan santuy. Yo yo yo, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.